hampir tiap tahun teman saya ini setor hasil infak ke Abah Lutfi 5 karung hasil infak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Beberapa dekade ini kita dihebohkan dengan makam-makam palsu yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya kawan-kawan. Kemudian hal ini jika tidak ditangani dengan hati-hati itu akan bisa menimbulkan perpecahan ya kawan-kawan. Bisa menimbulkan kebencian antar kelompok atau antar golongan. Hal ini tentu sangat berbahaya, apalagi makam-makam palsu ini diklaim sepihak oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi. Budayawan dan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama UNU Blitar, Raden Tumenggung Dr. Arif Muzayyin Sofyan Dwijodipuro menyatakan bahwa fenomena rongsen kuburan atau pemalsuan makam oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab adalah ancaman serius bagi integritas sejarah lokal. Tentu iya ya kawan-kawan, karena apa? Karena klaim-klaim sepihak dari kelompok yang tidak bertanggung jawab ini, dia mempelintir sejarah, kemudian membuat nasab-nasab, membuat garis keturunan yang tidak jelas, menyelip-menyelipkan di antara nasab yang benar atau membelokkan dari nasab yang sebenarnya. Jadi orang biasa menjadi habaib misalnya, orang biasa menjadi orang-orang yang terpandang di zamannya gitu. Kemudian diklaim bahwa itu adalah makamnya. Kenapa hal ini dibuat? Dibuat agar orang yang suka berziarah, misalkan orang yang wisata religi ya, katanya sih gitu, berwisata religi, entah apa tujuan sebenarnya saya juga nggak tahu. Yang biasa ziarah-ziarah kubur seperti itu. Jadi mereka akan mendatangi, kemudian di sana disediakan tempat infak atau apalah itulah ya, seperti itulah ya, yang mungkin ya tujuannya untuk mendapatkan uang sih tentunya kan seperti itu. Kita akan menyimak tentang seorang bapak yang mengisahkan tentang makam palsu yang dulu dia yakini bahwa itu adalah makam dari suatu tokoh yang dia kagumi ya. Ternyata ketika dibongkar atau dibuktikan, dianalisis, ternyata makam itu palsu. Satu lagi hal mengejutkan, juru kunci pada makam itu adalah sahabat beliau. Ternyata ada satu lagi hal yang mengejutkan ya kawan-kawan. Karena makam itu juru kuncinya adalah sahabat dari bapak itu. Jadi juru kunci itu bercerita kepada bapak ini bahwa minimal 3 karung uang infak yang dia setorkan kepada Habib Lutfi. Coba. Ini salah satu contoh hasil dari pengklaiman, pembelintiran sejarah, pembuatan makam palsu. Nah ini tentu meresahkan ya kawan-kawan. Klaim-klaim makam palsu itu banyak sekali. Ditilik dari sejarahnya itu tidak jelas. Referensi dari pengeramatan makam itu terkadang dari mimpi gitu, bukan dari manuskrip kuno, peninggalan masa lalu yang memang sejaman pada masanya. Itu tidak. Jadi dari mimpi, bayangin gitu kan. Yang bukan tidak mungkin mimpi itu adalah pengakuan belaka ya. Jadi ngaku-ngaku mimpi padahal nggak mimpi kan bisa jadi ya kan. Nanti kalau ada makam palsu tuh biasanya di situ ada bangun pondok gitu kan, pasang spanduk-spanduk kalau mau sedekah, kalau mau bla 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 gitu. Intinya pokoknya duit deh gitu. Misalkan tanah kosong terus mengklaim. Jadi tahun 2021 saya itu mau ke Jombang Teguireng, nengok anak saya karena nyantri di sana. Sampai di Semarang saya dicegah sama teman saya di Semarang, namanya Agung, tapi saya biasa manggil Lisen, itu teman kuliah saya. Terus ternyata si Agung tadi yang dulu teman kuliah saya sekarang jadi juru kunci makam. Namanya Raden Tumenggung, siapa terkenal makam Mbah Dipok di Semarang, di Kampung Petempen. Monggo saged dipun pirsani teng Facebook, teng YouTube wonten. Terus saya karena tahun 2021 belum rame, saya ziarah di makam itu. Habis itu saya ke Jombang, 3 bulan setelah itu teman saya tiba-tiba jatuh sakit dan akhirnya 2 minggu kemudian meninggal. Teman saya itu. Tetapi beberapa hal yang dapat saya sampaikan di sini, waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun, dan itu kata teman saya itu minimal 5 karung hasil infak itu.
Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Terus itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juni kemarin, Kang Sairi sedikit lagi. Pada bulan Juni kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana, di Bojongsari, nelpon saya, Kang nyun sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi, terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Simtuduro sama Rotib Al-Haddad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Justru saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojongsari, namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng itu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu, dari Selawi ke sini. Saya bilang, itu terserah ente Beb, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak duhur sampai asar. 2 hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti